Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat yang berupa sehat. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan 7 jurus BK Indonesia Hebat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan kepada Ibu Nimah Sugeng Rawuh selamat datang terkait untuk 7 jurus BK Hebat ini. Mudah-mudahan ini diberikan kelancaran ya untuk kedepannya, dan ini nanti mohon maaf apabila ada kata kalimat yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah pemaparan hasil implementasi 7 jurus BK Hebat. Kepada Bapak Bagas dipersilakan. Saya mengimplementasikan 2 jurus BK Hebat, di mana yang seharusnya ini ada 7 jurus Bapak Ibu. Minatnya sampai kesukaannya apa, hobinya apa, terkadang itu anak-anak bingung. Nah di sini nanti kita akan belajar untuk menentukan minat sama potensi anak Bapak Ibu. Nah, untuk implementasi saya kemarin Bapak Ibu, kemarin saya memilih 2 jurus. Yang pertama itu jurus kenali potensi sama kelola emosi. Untuk instrumennya ini ada 3 Bapak Ibu. Kalau kenali potensi ini adalah membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi mereka baik dari segi akademik maupun non akademik. Kalau dari yang instrumen pertama ini adalah melihat gaya belajar. Ada 3 gitu. Yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Seperti itu. Ada 3 gaya belajar siswa. Setelah itu saya ambilnya yang kecerdasan majemuk juga. Setelah kecerdasan majemuk ada minat dan bakat. Nah, di sini untuk gaya belajarnya, instrumennya ini saya ambil dari Aku Pintar dari web Bapak Ibu. Instrumen gaya belajar ini biasanya digunakan ketika kita lihat gaya belajar anak, sehingga metode pembelajarannya nanti kita bisa menyesuaikan dengan gaya belajar ini. Ambil yang pojok kanan itu ada tulisannya gaya belajar, itu silahkan nanti dikerjakan Bapak Ibu. Kurang lebih ada 30 item. Gaya belajar saya cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dan Oke. Jadi intinya Bapak Ibu guru, dari hasil ini setiap orang itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda nih. Sama kayak anak-anak juga Bapak Ibu guru. Anak-anak itu punya gaya belajarnya yang macam-macam dan beragam juga. Ini kelebihannya kalau di Aku Pintar ini ada rekomendasikannya juga. Nah kemarin untuk implementasi saya itu saya menggunakan Aku Pintar ini. Setelah itu saya kombinasikan juga ke minat dan bakat. Minat bakat sama tes kecerdasan majemuk atau intelijensi, multiple intelligency seperti itu. Mungkin kalau dari BK itu bisa memberikan instrumen ini. Jadi kita punya datanya anak-anak di kelas 10 DKV katakanlah, itu dominan gaya belajarnya apa, minat. Jadi mungkin jurusannya MP perkantoran, tapi anak tersebut punya bakat itu di bidang seni atau di bidang desain. Nah terkadang membutuhkan tes ini untuk membuktikan atau memberikan data ke anak-anak bahwa selama ini bisa ambil ini juga, seperti itu. Mungkin ini ada gambar Bapak Ibu guru, silakan diperhatikan. Ada gambar. Kira-kira itu adalah seseorang yang menyuruh beberapa hewan dengan kemampuan berbeda untuk melakukan memanjat pohon. Nah ini asesmen awalnya kemarin. Ini saya mengambil satu anak Bapak Ibu di kelas 12. Itu ada anak yang masih ragu dengan potensinya. Aku ini sebenarnya ngerti Pak, jurusanku itu opo. Habis itu pengenku itu masuk di jurusan ini, tapi saya masih ragu terkait potensi saya. Terus opsi jurusan-jurusan lain itu yang bisa saya ambil apa? Ini anaknya ini pengennya lanjut kuliah Bapak Ibu, seperti itu. Terus kemarin asesmennya seperti ini, saya kasihkan
tes gaya belajar, habis itu tes riasek di Aku Pintar tadi. Riasek ini yang tes minat bakat, terus yang 3 itu kecerdasan majemuk tadi, terus keempat rekomendasi dengan menggunakan AI. Nah, ini kemarin yang hasilnya ini adalah K sama V. Jadi dominannya adalah kinestetik. Nah, terus kemarin itu untuk metodenya ini Bapak Ibu Guru, setelah saya asesmen hasilnya ini, setelah itu saya melakukan bimbingan konseling individu. Konseling individunya ini menggunakan pendekatan WDEP atau realita. Nah, ternyata kemarin setelah saya gali itu, anak tersebut punya kebutuhan terkait prestasi atau motivasi untuk belajar lebih giat. Habis itu yang kedua itu terkait dengan minatnya, dikembangkan dengan ekstrakurikulernya. Kita masuk di jurus kedua, ini jurus yang ini kita masuk ke yang kelola emosi atau pembelajaran sosial emosional learning. Ada self awareness atau kepedulian terhadap diri sendiri, ada self management, manajemen diri, terus ada social awareness, kepedulian pada sosial atau sekitarnya, terus ada relationship skill atau keterampilan berrelasi itu berhubungan dengan temannya, dengan sekitarnya. Terus ada responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ada 5 kompetensi tadi Bapak Ibu. Artinya sel itu tidak hanya menjadi tanggung jawab guru BK atau tetapi perlu dilakukan bersama-sama. Nah, ini ada cuplikan video Bapak Ibu. Kita sama-sama melihat terlebih dahulu. Menurunkan emosi siswa tersebut agar tidak terjadi suatu hal yang berlebihan. Untuk emosi ini adalah tantangan kita semua Bapak Ibu Guru. Jadi jangan sampai kita sendiri itu terpancing suasana. Nah, kita coba lihat video yang kedua ini. Lalu setelah dikasih jeda tadi, kita bisa memberikan yang namanya roda pilihan ini. Nah, untuk integrasinya Bapak Ibu Guru, kemarin itu saya ada instrumen. Instrumennya itu untuk melihat sel anak-anak. Dan kemarin saya tidak lanjuti dengan konseling individu. Tapi uniknya di sini, kemarin saya menemui anak yang pendiam atau sepertinya tidak ada permasalahan. Tapi ternyata setelah kemarin saya gali lagi, ternyata dari hasil selnya yang rendah itu menunjukkan anak tersebut ternyata punya masalah di. Terus kemarin juga untuk penerapannya itu saya juga pakai konseling realita, di mana konseling realita ini menunjukkan apa yang sebenarnya keinginannya dia, kebutuhannya dasarnya dia apa, seperti itu. Dan setelah saya gali, ternyata kebutuhannya dia itu juga masuk di kebutuhan yang ingin diperhatikan. Jangan pernah mimpi ketemu dengan anak-anak yang seperti itu penjenengan. Jangan pernah mimpi memiliki anak yang penurut. Yang penting bagaimana mereka bisa mandiri dan bisa bekerja sama. Bentuk anak-anak supaya penjenengan itu juga tidak direpotkan anak semua geni, baik itu waktu pelajaran maupun waktu praktek, penjenengan dari awal. Nah, karena itulah akhirnya BK itu diambil dari ilmu BK yang BK ya. Diambil, diperes, diambillah 7 yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman yang mampu. Sehingga dengan adanya 7 jurus BK ini yang mengetahui materi tentang BK tidak hanya guru BK-nya saja, tapi guru mampu. Alhamdulillah, acara demi acara dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga pemaparan materi 7 jurus BK hebat membawa manfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar ke depannya. Karena dengan hasil ini tadi bisa dijadikan pembelajaran untuk saya dan teman-teman dalam melayani anak-anak. Dan dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak bisa menjadikan pelayanan terhadap anak bisa lebih maksimal.
Testimoni saya dalam mengikuti program hari ini atau acara hari ini adalah saya mendapat banyak ilmu, yaitu dari BK khususnya, yaitu cara mengelola emosi, baik emosi dari saya sebagai guru atau dan emosi siswa dalam memunculkan pembelajaran yang bagus, pembelajaran yang sangat mendalam. Kalau sekarang eranya Pak Mufti itu, supaya guru dan siswa itu menjadi satu kesatuan atau menjadi sinkron untuk menciptakan kegiatan belajar yang optimal.